Ini membahas terkait dua permasalahan ya, baik itu terkait dongeng-dongeng dari Yusuf Mansur dan dongeng-dongeng dari kisah pengorbanan. Jadi ada dua bagian video. Ya, jadi ada membahas terkait dongeng-dongeng dari Yusuf Mansur, Ustadz Yusuf Mansur, dan dongeng-dongeng dari kisah pengorbanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Menarik ya terkait berita sosok Ustadz Yusuf Mansur saat ini ya. Jadi beliau banyak menceritakan kisah dongeng-dongengnya. Dan menariknya juga ini ada judul kedua mungkinnya dongeng-dongeng terkait kisah pengorbanan, di mana kita akan menghadapi bulan Zulhijjah ya. Bulan Zulhijjah itu adalah bulan haji atau bulan pengorbanan. Video ini dibuat di bulan Zulkaidah ya, menyongsong ya sekitar kurang lebih sebulan kurang lagi lah kita menghadapi bulan Zulhijjah. Jadi video ini mencoba video pertama ini membahas terkait dongeng-dongeng dari Ustadz Yusuf Mansur ya, dan video kedua ini terkait dongeng-dongeng dari kisah pengorbanan. Kalau dongeng-dongeng kisah pengorbanan ini sudah saya tampilkan di mana coba. Nah di sini ya, jadi ada sebuah statement lah ya, melihat dari titik temu pisah Quran dan Bible ya. Jadi ini bohong-bohongan atau Ibrahim ini berbohong di dalam sisi kisah pengorbanan ya. Nah adapun video kali ini kita awali dengan dongeng-dongeng dari Yusuf Mansur. Nah nanti ini sebenarnya berlanjut ya. Saya tidak akan membahas terkait apa itu dongeng ya. Jadi dongeng itu dengan kisah pada dasarnya itu berbeda ya. Dongeng punya terminologi tersendiri, kisah juga punya terminologi sendiri. Nanti bisa disaksikan di link video di atasnya. Apa itu bedanya dongeng dan apa itu bedanya kisah. Ya kurang lebih gitu. Bagaimana terminologi dongeng-dongeng dari Yusuf Mansur saya sudah coba searching di sini ya. Saya tulis kisah-kisah dari yang disampaikan oleh Yusuf Mansur. Ini banyaknya. Jadi ada kisah-kisah ajaib ya ala Yusuf Mansur, ini direaksi oleh Cahaya Islam ya. Terus ada juga kisah awal sedekah ya. Ini kalau nggak salah mungkin dongeng tentang semut ya. Jadi beliau Ustadz Yusuf Mansur ini pernah di penjara dan bertemu dengan semut ya. Itu kan juga dongeng ya, dongeng atau kisah nanti. Kedua ini ada juga cerita halu ya. Cerita halu itu cerita bohong berarti ya. Tapi walau alam benar dan salah, ini hanya saya membacakan judul cerita saja ya. Terus ada kisah atau cerita ya, ketemunya Rasul, Yusuf Mansur ketemu dengan Rasul. Ini cerita yang didongengkan atau diceritakan. Terus ada lagi cerita bos setan ya. Jadi setan punya bos nih. Banyaklah pokoknya terkait dongeng-dongeng yang disampaikan oleh Yusuf Mansur ya. Nah, ini ada titik temu ya. Nah, ini saya sudah memblok ya, mewarnai lah, mungkin menggarisbawahi. Jadi titik temunya ini sama-sama melihat bahwa anak yang dikurbankan kalau di kitab Kejadian kan memang Ishak. Nah, kalau di Quran ini kan tidak disebutkan ya, tapi anak tersebut adalah sama-sama berumur ya, sudah akil baligh. Kalau di Quran kan anak itu sanggup berusaha bersama sama Ibrahim. Artinya ini sudah cukup dewasa ya. Nah, kalau di Alkitab ini Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Artinya si Ishak ini ya, ya mungkin putranya ini Ishak ya. Ishak ini sudah bisa memikul kayu ya, agak cukup besar. Nah, selanjutnya titik temunya, dan kami panggillah dia Ibrahim. Nah, ini titik temu nih yang tadi saya sampaikan ya. Tapi bersulah malaikat Tuhan. Ini titik temu. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sesembelihan. Ini pun sama. Ya, jadi ini juga melihat seekor domba jantan. Ya, mungkin domba jantan itu adalah sesembelihan. Nah, inilah adalah titik temu ya. Nah, kita melanjut kepada titik pisah. Nah, kalau titik pisah ini saya sudah blok juga ya. Jadi ini titik pisahnya di mana kalau Quran, hai Bapakku kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Nah ini
ini titik pisahnya di sini ada dialog dulu ya sebelum melaksanakan prosesi, di mana Ibrahim membuka pintu dialog ya dengan putranya yang memang akan dikurbankan ya, akan disembelih gitunya. Dan ini jawaban dari putranya, "Bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Nah, terus yang kedua selanjutnya ini titik pisah juga nih. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Nah, kalau tidak muncul musyawarah, tidak muncul ya, bahkan cenderung tidak terus terang. Abraham ini tidak terus terang. Bagaimana tidak terus terangnya? Nah, kita coba kita analisis ya. Ini surat ayat ketujuhnya, coba lihat. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, "Ayah." Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak," sahut Abraham. "Ya anakku, bertanyalah." Iya, maksudnya Ishak bertanya, "Di sini sudah ada api, sudah ada kayu, tapi manakah anak domba untuk korban bakaran?" Nah, di sini menurut saya di dalam benak Ishak itu akan mengorbankan domba ya. Nah, coba bayangkan, kita pelan-pelan merenung, coba kita meresapi ayat ini ya. Jadi Ishak ini ketika akan melaksanakan prosesi bertanya kan kepada Abraham, "Ayah, di mana anak domba ini? Di manakah anak domba yang untuk korban bakaran?" Jadi di benak Ishak itu memang domba yang akan dikurbankan, bukan Ishak ya. Ini perlu digarisbawahi, makanya saya blok tebal ya. Jadi narasi di Bible ini jelas mengatakan bahwa di mana anak domba untuk korban bakaran itu. Nah, tahu dari mana ini Ishak? Mungkin dikasih tahu oleh Abraham mungkin ya. Mari kita menyembelih anak domba mungkin. Nah, ini kenapa bertanya seperti itu Ishak kan? Dan memang di ayat selanjutnya juga kita lihat ya, ini ketika ketika menjawab kepada bujangnya nih, mana? Nah, ini kata Abraham kepada dua bujangnya. Jadi ini kalau saya lihat kronologisnya begini. Berjalan ya, ketika berjalannya itu mungkin dengan bujangnya. Bujang itu maksudnya pembantu ya. Pembantunya Abraham ya, dengan dua bujang. Jadi ada 4 orang ini kalau saya lihat. 2 bujang ya, pembantunya itu ada 2. Ada Ishak 1 dan Abraham. Dia berjalan menuju suatu bukit kan. Bukitnya di sini kan Moria. Nah, ketika mau menaiki bukit ya, nah si bujang ini disuruh menunggu kan oleh Abraham. Nah, dalam menunggunya ini Abraham mengatakan, "Udah kamu tinggal di sini saja di kaki bukit. Nah, saya dengan Ishak akan pergi kan gitu. Kami akan sembahyang kan." Ini kan maksudnya Abraham dengan Ishak itu mau pergi ke atas, mau melakukan sembahyang. Nah, di sini jadi belum ada tetap ya, di sini Abraham ini tidak menjawab apa permasalahannya untuk naik ke bukit ini, apa sih sebenarnya masalahnya ya. Dia mengatakan sembahyang kepada bujangnya. Ya, tentunya Ishak pun juga mendengar kan kalimat sembahyang ini. Oh, jadi mungkin mau sembahyang. Di samping itu juga mau melaksanakan korban domba di sini. Makanya Ishak bertanya kan, "Mana anak domba ini?" Nah, ini di sini menurut saya juga artinya Ishak belum jelas ya. Ibrahim memendam tidak terus terang ya. Apa sebenarnya masalahnya, Ibrahim mau melakukan apa ini kan gitu. Oke. Ke selanjutnya ya, sahut Abraham, "Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran." Nah, jadi ini seolah-olah Allah ini jadi Abraham ini sudah tahu ini sebenarnya masalahnya ini bukan ujian menurut saya. Saya melihat ini bukan ujian, tapi kisah ini sudah diketahui masalahnya kan, bahwa akan ada domba yang disembelih kan gitu ya. Ini coba kita bayangkan ya. Ini harus pelan-pelan ini kita melihat ayat ini ya. Sahut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba ya. Nih, jadi sahut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, jadi Abraham ini sebenarnya sudah mengetahui jalan cerita ujian ini ya. Kalau bahas karena kan saya juga kebetulan mengajar ya. Kadang-kadang anak-anak ini sudah tahu ujian ini, sudah tahu kunci jawabannya gitulah kurang lebih ya. Jadi menurut saya ini bukan ujian ya. Tapi ya apa ya, mungkin main-mainan mungkin ya, karena sudah tahu jawabannya lah kurang lebih gitu. Padahal di atas kita tahu bahwa ini redaksi
kisah ujian ya. Ini kan kisah ujian. Kalau ujian tentunya yang lebih tepat itu tidak mengetahui kunci jawaban kan, biar kita bisa mengukur sejauh mana kita memahami pelajaran lah kurang lebih gitunya. Nah ini jadi tolong kita sama-sama mensikapi ya ayat ini, dibaca, direnungi pelan-pelan redaksi per redaksi ini. Coba kita Syaud Abraham, Allah akan menjadikan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi Ishak di sini juga ya udah itulah menerima mungkinnya. Nah, lanjut ke 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan. Nah, ini sudah tepat di koordinat prosesi ya, mungkin koordinatnya di koordinat berapa lah gitu ya. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah, keduanya lalu Abraham mendirikan mezbah. Disusunlah kayu diikatkannya Ishak. Nah, di sini juga menurut saya ya Ishak ini kan pertama juga aneh kan, mana dombanya kan gitu ya. Terus Ibrahim juga mengatakan akan menyembelih domba kan gitu ya. Tapi ujug-ujug ya, kalau bahasa Sundanya mah ujug-ujug. Atau tiba-tiba ini Ishak diikat kan. Ini menurut saya juga bermasalah. Ini ada apa? Kalau saya sebagai Ishak, saya ingin menyampaikan kalimat ini ya. Ayah, ini kenapa saya diikat kan gitu ya. Jadi mungkin berontak mungkin ya. Diikatnya Ishak anak itu dan diletakkannya di mezbah. Nah, ini apalagi kan setelah diikat terus disimpan di atas mezbah kan, ini juga ini apa-apaan kan gitu ya. Ini karena kan selama dari sebelumnya perintah ini kan terus ada 3 hari kan gitu berjalan ke suatu bukit, terus naik bukit. Ini belum jelas kan gitu. Ujug-ujug atau tiba-tiba ini disimpan kan seperti mau menyembelih. Nah, menurut saya ini agak redaksi ini menjadi ini bahan kajian kita bersama ya. Kenapa Ishak tidak berontak kan gitu, atau bertanya lagi kan ini maksudnya apa ayah, karena kurang lebih gitulah ya. Nah, selanjutnya sesudah itu Abraham mengelurkan tangannya. Nah, apalagi ini sudah pegang pisau, mungkinnya ini lebih dahsyat lagi kan. Ini seolah-olah menurut saya jadi saya ketakutan ya kalau saya sebagai Ishak, ini ayah lagi kesurupan bisa jadi kan ya. Ini mah kan cara berpikirnya saya lah ya. Ini mohon maaf kalau saya kan mencoba merenungkan ya gitu ya. Satu sisi Ishak tidak memahami apa masalahnya kan gitu ya. Terus dia diikat, terus dia dibaringkan, terus Abraham ini mengelurkan tangan kan, mengambil pisau tuh kan, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Wah, ini kan sangat-sangat fatal kan. Bisa jadi takutnya ini Abraham kesurupan kan. Ya kita kan sebagai anak harus konfirmasi kan sebagai ini kan. Nah, ini kurang lebih gitulah ya. Nah, tapi selanjutnya memang ini sama ya, tetapi berseluruh malaikat menahan memang. Ini hampir mirip. Oke, mungkin analisis saya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Saya melihat dua redaksi ya, dua narasi yang sama-sama memotret, cuman memang ada titik temu dan ada titik pisah seperti yang saya berikan judul ini ya. Jadi mungkin kalau boleh ini saya menuliskan judul ini, perintah ini bohong-bohongan atau Ibrahim ini berbohong kan. Nah, jadi bohongan ini bisa jadi karena Ibrahim ini kan sudah tahu kisahnya kan bahwa akan ada penyembelihan domba. Nah, ini cuman ini bagaimana kan, karena Ibrahim ini sudah tahu. Tapi kenapa di Quran pun ada redaksi ini kisah nyata katanya kan. Nah, ini agak menarik. Jadi mungkin bisa jadi ini bohong-bohongan terus dikonfirmasi oleh Quran, ini bukan bohong-bohongan tapi kisah nyata kan. Balaul Mubin bahasanya nih Mas, coba saya lihat ya. Judulnya saya hapus. Ini kan Balaul Mubin nih. Sesungguhnya benar-benar ujian yang nyata. Nah, tapi dari satu sisi ini saya melihat Ibrahim sudah tahu ini kisahnya kan. Nah, ini seperti main-mainan lah. Fiktif ya, bohong-bohongan. Nah, kurang lebih gitu lah. Makanya mohon maaf ini saya judulnya seperti ini, bagaimana ya? Harus kita kaji bersama ini supaya menjadi gundah gulana kita ya, dan ya kita menjadi memahami lah situasi yang ada. Terus yang kedua ini pernyataan Ibrahim berbohong. Nah, ini kan juga lihat kronologis dari Bible itu kan memang seperti itu ya. Jadi kan memang Ishak itu tidak memahami sebenarnya ini mau apa kan. Ibrahim tidak terus terang, terus saja melakukan kegiatannya kan. Menyuruh bujangnya untuk diam dan mengatakan mau sembahyang kan ke atas naik bukit. Terus kemana ketika Ishak bertanya, ayah ini mana dombanya? Terus Ibrahim mengatakan nanti Allah akan memberikan domba kan gitu ya. Terus setelah itu mengikat Ishak, disiapkan di berbaring kan gitu, mengambil pisau. Nah, ini kan terus
terus dia tidak berterus terang, tidak mengatakan menurut saya kan. Nah, ini berdampak menurut saya. Nah, jadi mohon maaf ini saya tulis juga judulnya, apakah memang Ibrahim ini terus berbohong? Nah, gitu ya. Nah, ini kita kaji bersama lah gitu. Oke, kalau begitu nanti saya coba buat kesimpulannya. Nah, ini kesimpulan yang saya coba buatkan ya. Jadi baik Quran maupun Bible sama-sama mendokumentasikan kisah pengorbanan ya. Jadi memang ini ada kesamaannya juga ya, walaupun ada perbedaan. Jadi memang sama-sama memotret kisah pengorbanan Ibrahim. Yang kedua, kisah ini melibatkan putra Ibrahim yang sudah dewasa ya. Jadi memang sama-sama dia mengatakan, baik dua narasi ini ya, baik Bible maupun Quran sama-sama mengatakan dewasa ya. Nah, terus yang ketiga ini titik temu juga bahwa penyembelihan ini Allah mengganti dengan binatang sesembelihan ya. Jadi memang sama-sama. Ini dua-duanya juga tidak dikurbankan ya. Sorry, bukan dua-duanya apa? Ibrahim putra. Kalau Quran kan disebutnya putra Abraham ya. Ini putra Abraham ini tidak dikurbankan ya, tapi diganti dengan sesembelihan. Nah, ini sama, dua-duanya sama menyatakan bahwa yang disembelih itu adalah binatang sesembelihan. Nah, rangkaian persiapan prosesi penyembelihan inilah titik pisah ya. Jadi saya mencoba menggarisbawahi rangkaian persiapan prosesi penyembelihan ini berbeda. Nah, ini titik pisah. Nah, ini analisanya. Apa analisa titik pisah itu? Ya, jadi dalam narasi diduga, ya ini saya mencoba ajas duga tak bersalah ya. Jadi ini dugaan saya, mudah-mudahan ada jawaban nanti di diskusi kita ya. Nanti mudah-mudahan ini sebagai awal lah video ini untuk menjadi dialog bersamanya sebagai pengkayaannya. Jadi di dalam narasi Bible saya mencoba mengeluarkan hipotesis lah. Bible diduga Ibrahim seolah telah mengetahui isi jalan cerita ujian ini. Jadi kisah ini bohong-bohongan. Nah, saya akan kasih tanda tanya ya, jadi supaya bisa didialogkan lah gitu ya. Ini yang benarnya seperti apa. Yang kedua, dalam narasi Quran tegas menyatakan ini bukan kisah fiktif, main-main atau bohong-bohongan, melainkan ini kisah ujian yang sangat nyata, dengan bahasa Arabnya mungkin bala'ul mubin ya. Nah, analisis yang kedua ini terkait perintah pengorbanan. Ibrahim dalam Bible tidak terus terang diduga melakukan. Nah, ini sama juga dia, diduga melakukan kebohongan kepada Ishak. Ya, sebenarnya bukan kepada Ishak saja ya, kepada dua bujang yang tadi saya bacakan kan. Hal ini berbeda dengan yang didapati dalam narasi Quran, di mana Ibrahim berterus terang dan mengajak dialog putranya. Jadi ada kan di sini ketika Ibrahim mengatakan, maka pikirkanlah apa pendapatmu, hai anakku kan gitu ya. Jadi ini mengajak dialog ya. Dan si anak itu menjawab kan, hai bapakku kerjakanlah. Nah, mungkin dari kesimpulan ini ya, dan video ini mungkin bisa menjadi ya mengisi permasalahan selama ini gitu ya. Ini narasi atau kisah-kisah masa lampau itu seperti apa kejadiannya. Nah, ini ada bagusnya ini data-data yang ini muncul gitunya, untuknya sama-sama kita membaca ya dan menyenangi kitab suci, dan akhirnya mungkin menjadi inspirasi bagi kita ya untuk bersikap nanti di masa depan ya. Karena kan di ujung video ini mungkin saya ingin mencoba membuat sebuah kesimpulan. Jadi dari dua tayangan ya, antara kisah dongeng-dongeng yang disampaikan oleh Yusuf Mansur dan dongeng-dongeng yang ada di seputar kisah pengorbanan ini menarik untuk dikaji. Memang metodologi yang saya buat ini dengan cara membandingkan ya antara kisah Quran dan kisah Bible. Nah, mana yang nanti bisa diterima ya, ini dikembalikan lagi ke penontonnya. Jadi sebagai pengantar bahwa dongeng dan kisah ini tentunya berbeda ya terminologinya. Nanti bisa dilihat di video selanjutnya ini yang ada di akhir tayangan ini. Itu saja mungkin video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.